Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Sajiwo, NIM 1905 1214 049 dari program studi S1 Sistem Informasi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, kerja routing statik dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini saya sudah membuka halaman web atau blog dari dosen saya, yaitu Bapak Agus Prihanto. Di sini sudah lengkap, terdapat tata cara prakteknya, dan di sini juga ada YouTube dari dosen saya sendiri. Langsung saja tanpa basa-basi. Yang pertama, tujuan mengetahui cara kerja routing statik. Yang kedua, mensimulasikan routing statik dengan Cisco Packet Tracer tentunya. Dasar teorinya, pengertiannya, routing statik adalah jenis routing yang digunakan oleh admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-cirinya yaitu jalur yang spesifik ditentukan oleh admin. Yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin. Lalu cara kerjanya routing statik ada 3 bagian. Yang pertama, konfigurasi router yang dilakukan oleh admin. Router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Yang ketiga, admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk mengkonfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Beberapa parameter yang ada pada routing yaitu destination, gateway, preferred source, dan distance. Ya, pengertiannya bisa dibaca sendiri. Dan di sini sudah terdapat keuntungan dan kerugian menggunakan routing statik. Yang keuntungan yang pertama, meringankan kinerja prosesor router. Tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Lalu routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. Routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak traffic. Lalu terdapat kerugiannya juga ya. Selain keuntungan, administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Yang kedua, hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala yang kecil. Yang ketiga, administrasinya cukup rumit dibanding routing dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Yang terakhir, rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Di sini ada percobaan yang akan saya lakukan nanti, dan langkah-langkahnya ini sudah tercantum di sini. Apabila kalian ingin mencoba, langsung saja lihat di blog dari dosen saya. Nah, di sini saya sudah menuju ke praktek static routing menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, di sini langsung saja praktek dalam melakukan simulasi menggunakan 2 server, 3 router. Router pertama terdapat 2 PC dan router kedua terdapat 1 PC. Setelah itu kita melihat komponen-komponennya ya. Dari PC dari router pertama ini, yang pertama pada fast Ethernet terdapat IP yang saya setting 192.168.162, subnet maxnya 255.255.255.192. Fast Ethernet satunya 192.168.1.126. Berbeda dengan yang pertama tadi, subnet maxnya 255.255.255.192. Untuk serial kedua kita isi IP-nya 12.12.12.1, subnet masknya 255.255.255.0. Lalu serial yang selanjutnya di sini saya isi IP-nya 13.13.13.13.1. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Jangan lupa di on kan. Setelah itu kita melihat pada PC pertama, IP configuration-nya 192.168.1.1.
subnet masknya kita samakan dengan yang pertama tadi, yang fast Ethernet 0 tadi 255.255.192. Default gateway-nya kita sama dengan yang di fast Ethernet 0 ini. Kita klik lagi 192.1.168.1.62. DNS-nya kita kosongi. Kita ke PC2, IP configuration, kita mengisi IP-nya 192.168.1.65. Untuk subnet masknya dan default gateway-nya sama seperti fast Ethernet yang satu ini tadi. Kita silang dengan menggunakan 192.168.1.126. Kita ke router pertama atau router yang kedua. Kita ke fast Ethernet 1, IP-nya 192.168.1.254, subnet masknya 255.255.255.128. Fast Ethernet satunya kita kosongi karena dalam router ini terdapat hanya menggunakan satu PC saja. Untuk serial 2 di sini kita menggunakan 12.12.12.2. Serial 3-nya 23.23.23.2. Jangan lupa di on kan di sana. Kita silang. Kita lihat ke PC yang terdapat di router 2. IP-nya 192.168.1.129. Subnet max-nya 255.255.255.128. Default gateway-nya 192.168.1.254. Karena kita samakan dengan fast Ethernet 0 pada router yang menyambung dengan PC ketiga ini. Kemudian kita melihat config fast Ethernet 0. Di sini IP-nya saya input 33.33.33.33. Subnet max-nya 255.255.255.0. Kemudian jangan lupa di on kan juga pada fast Ethernet 1 43.43.43.43.3. Untuk subnet masknya 255.255.255.0. Untuk serial yang kedua 13.13.13.3, subnet masknya 255.255.255.0. Serial 3-nya 23.23.23.23.3, subnet masknya 255.255.255.0. Kita silang. Nah, saat ini kita akan melihat static routingnya terdapat 192.168.1.128 yang melalui 12.12.17. Kemudian dapat dilihat selanjutnya 43.43.33 yang melalui 13.13.13.3. Kita silang. Kita lihat static routingnya di sini 192.168.0/25.3333333/24 melalui via atau melalui 23.23.23.3. Kita akan menuju ke server 1 dan router melalui kabel-kabel yang telah saya inputkan di situ. Kita contohkan saja untuk statik di router yang ketiga ini sama seperti ini. Kita bisa lihat di sini seperti yang saya jelaskan yang pertama tadi, itu melalui ini, itu melalui ini. Kita silang saja langsung. Kita lihat server yang pertama, default gateway-nya saya input 333.33.33.3. Untuk fast Ethernet-nya saya input IP-nya 33.33.33.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Server yang kedua config. Langsung saja kita default gateway-nya bentar. Default gateway-nya 43.43.43.43.3. Fast Ethernet-nya
434343.1 subnet masknya 255.255.255. Kemudian dalam perintah yang di blog dosen saya tadi, kita akan mengirimkan pesan simple UDP dari PC1 ke PC2. Tadi dulu di sini kita hanya mencentang ICMP-nya saja. Kita coba mengirimkan pesan UDP dari PC0 ke PC1. Kita next. Apakah berhasil di sini? Menuju ke, mohon maaf terdapat kesalahan, kita delete dulu, kita ulang lagi. 0 menuju 1 lagi, kita next menuju ke router langsung saja ke PC1. Bila alamat benar, PC1 akan mereplay jawaban dari PC1 tadi menuju ke router, kembali lagi ke PC yang pertama. Kita delete dari PC1 ke PC3. Ya, kita sedikit menyeberang di sini, kita next. PC0 mengirimkan pesan ke router 0, sedikit memutar ke router 2 di sini. Langsung saja ke router mohon maaf, salah lagi. Kita ulangi lagi. Menuju ke PC3. Kita next. Menuju ke router pertama. Menuju ke router ketiga. Menuju ke router kedua. Lalu router mengirim ke PC ketiga. Jika benar, maka pesan akan mereply, mengirimkan jawaban menuju router 1 ke router 0 dan kembali lagi di PC pertama. Kita akan membuat skenario baru dengan melakukan pengiriman pesan dari PC pertama menuju ke server pertama. Di sini kita coba, kita next saja langsung. Pesan menuju ke router pertama, sedikit memutar ke router 2, langsung saja ke router 3. Maaf, salah lagi, selalu seperti ini, saya tidak tahu mengapa. Kita ulangi lagi, kita coba kirim simple UDP dari PC1 menuju ke server 1. Kita next. Buka saja, tidak ada apa-apa. Router 1 ke router 2, langsung saja mengirimkan ke server yang pertama. Server mereply dengan menggunakan jalur yang berbeda dengan pengiriman. Setelah selesai akan kembali ke sesi yang pertama. Kemudian kita akan mencoba dengan mungkin tracing. Kita ketik real time-nya seperti dahulu, kita command prompt tracer, kita lihat di sini tracer 192.168.1.65. Kita enter langsung, trace complete. Di sini terlihat IP dari PC1 dan di sini terdapat IP PC2. Kemudian kita mencoba cek tracing ke PC3. Kita lihat terlebih dahulu, salah, IP 192.168. Kita ketik lagi tracer, dengan IP 192.168.1.129. Kita enter saja langsung. Nah, di
sini juga paket trace-nya komplit di sini. Terdapat IP dari PC pertama, kemudian melalui server, dan di sini terdapat alamat IP address server. Di sini terdapat 192, itu merupakan PC 3, IP dari PC 3. Kemudian kita akan melakukan tracing, melihat default gateway dari server pertama. Tracer 33.33.33.3, langsung saja enter. Terdapat tulisan trace complete, dan di sini terdapat IP 192.168.1.62 yang merupakan IP dari PC pertama 12.12.12 yang merupakan jalurnya. Di sini sudah terdapat beberapa contoh ya, berhasil. Jika ingin melakukan semuanya, kalian semua juga bisa, dan menurut saya selesai. Apabila